Saya kesini mau bertanya menjadi supervisor saya dalam pembelajaran biologi. Ibu ada waktu untuk hari ini? Baik, untuk hari ini ada waktu, boleh dilihat dulu. Oke, baik. Untuk proses pembelajaran kita laksanakan di mana? Di lantai 3 wing A, Bu, di 303. Oke, baik. Kalau begitu bisa kita langsung lakukan ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, sebelum pembelajaran silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu hari ini. Yang pertama, kalian bisa memahami pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, kalian bisa membedakan dari tahap-tahap pertumbuhan pada tumbuhan. Kalian pernah tidak membedakan berat badan atau tinggi badan kalian selama di SMP sebelum kalian masuk SMA? Sudah pernah, Ibu. Mungkin dari SMP kalian pendek, di SMA sudah tinggi. Mungkin di SMP dulu berat badan kalian agak rendah, sekarang berat badan kalian sudah tinggi. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan atau perkembangan? Pertumbuhan. Berapa sudah tinggi? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Iya, Ibu. Oke. Materi, Ibu mau bertanya, siapa yang dapat membedakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Tidak ada? Oke. Jadi pertumbuhan itu adalah suatu pertumbuhan itu adalah suatu proses di mana makhluk hidup mengalami pertambahan ukuran yang dapat dilihat dari segi berat dan jumlah sel yang dimilikinya. Yang kedua itu ada perkembangan. Nah, kalau pada perkembangan, makhluk hidup khususnya tumbuhan merupakan suatu proses menuju kedewasaan secara seksual, di mana tumbuhan akan semakin siap untuk mempunyai keturunan. Nah, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan. Pada pertumbuhan bertambahnya ukuran seperti panjang, lebar, dan volume masanya. Yang pada perkembangan, suatu proses menuju kedewasaan yang lebih tinggi, lebih teratur, dan lebih kompleks. Yang kedua bersifat kuantitatif, di mana tidak dapat diukur dengan angka, sedangkan perkembangan bersifat kuantitatif dapat diukur dengan angka, dan perkembangan tidak dapat diukur dengan angka atau kualitatif. Yang ketiga ada irreversibel, tidak dapat kembali ke keadaan semula, dan reversibel dapat kembali ke keadaan semula. Yang terakhir ada dapat diukur dengan menggunakan alat akselerometer, dan pada perkembangan tidak dapat diukur. Nah, ini perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang kita lihat, ini adalah pertumbuhan dari pertambah, di mana dari biji, tumbuh akar, mulai tumbuh daun, dan mulai menjadi tanaman baru. Sedangkan pada perkembangan, di mana tumbuhan itu sudah siap untuk menghasilkan buah, menghasilkan bunga, dan lain sebagainya. Nah, tahap awal dari
ada yang namanya yaitu pertumbuhan pada biji. Tahap pertama ada proses fisika. Saat biji melakukan imibisi. Imibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam biji. Yang kedua ada proses kimia. Saat enzim-enzim dalam biji mulai aktif. Dan kerja enzim ini mengaktifkan metabolisme di dalam biji sebagai persediaan makanan saat berkecambah. Perkecambahan biji dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada hidrasi atau biji. Kedua ada pembentukan atau pengaktifan enzim. Yang ketiga ada pemanjangan sel radikular. Yang keempat ada pertumbuhan kecambah. Video anak-anak. Nah, anak-anak, jadi ini adalah tipe dari perkecambahan. Ada hipogea dan epigea. Seperti gambar yang kalian lihat, hipogea ini adalah perkecambahan yang terjadi di mana? Di bawah tanah. Di bawah tanah. Oke, benar ya. Jadi hipogea terjadi di bawah tanah. Contohnya apa, Meli? Jantung. Yang kedua ada epigea. Nah, epigea ini adalah perkecambahan yang terjadi di atas tanah. Perbedaannya itu kotiledon dan hipogea ini di bawah dan kotiledon dan epigea ini tumbuh di permukaannya. Contohnya kacang merah, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Nanti ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi kalian membuat tugas untuk minggu depan tentang proses perkecambahan pada kacang hijau, di mana medianya kalian bisa menggunakan botol aqua ya yang kecil itu. Kalian kumpulkan dalam bentuk video ya via WhatsApp. Karena waktunya tidak cukup untuk hari ini, jadi ibu siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, karena ibu tadi sudah menjelaskan panjang lebar, takutnya kalian tidak memperhatikan ya. Jadi ibu memberikan kuis. Yang pertama ibu memberikan kuis. Siapa yang dapat ibu kasih 50 poin untuk tambahan nilai UAS kalian. Nah, soal pertama cepat-cepat dia dapat ya. Nah, pertumbuhan di bawah tanah dan di atas tanah disebut apa tadi? Hipogea. Satu-satu. Saya Bu. Yang Hipogea. belakang, oke Meli. Kalau pertumbuhan di bawah tanah itu hipogea, kalau di atas tanah itu epigea. Oke, benar ya. Meli dapat poin 50. Saya Bu. Soal yang kedua, cepat-cepat juga ya. Apa itu imibisi? Saya Bu. Oke, silakan Mira. Proses masuknya air ke dalam biji. Benar ya. Jadi Mira dapat 50 poin dengan Meli untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari apa saja enzim-enzim yang mengaktifkan proses pertumbuhan ini. Oke. Kesimpulan, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Silahkan, ada yang mau kasih kesimpulan nggak? Yang akan memberikan kesimpulan pada Aisyah. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah suatu proses di mana makhluk hidup itu mengalami pertambahan berat yang dapat dilihat. Dan ada perkembangan itu suatu makhluk hidup yang dalam perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan secara keseluruhan. Terima kasih ya Risa. Jadi ibu tambahkan sedikit dalam perkembangan dan pertumbuhan dari tumbuhan hari ini ada perkecambahan di atas tanah dan di bawah tanah. Karena waktunya sudah habis, ibu rasa sudah cukup pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas yang ibu berikan tadi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai.
Lebih dan kurang Ibu mohon maaf atas apa yang kesalahan kata dalam pengajaran hari ini. Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit evaluasi dari saya. Yang pertama, pada saat memulai prakteknya ditambahkan untuk motivasi baik secara positif maupun negatif kepada peserta didik. Yang kedua, untuk proses pembelajarannya baik jangan terlalu fokus ke laptop. Jadi kita bisa menjelaskan bagaimana dengan bahasa kita sendiri agar lebih mudah dipahami sama siswa. Terus saya mau nanya model apa yang digunakan dalam pengajaran ini? Ceramah dan diskusi. Oke, tapi pada bagian diskusi tidak ada diskusi kelompok. Selanjutnya dalam mengelola kelas masih ada beberapa siswa yang belum menyimak dan paham. Jadi lebih asik sendiri. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Makasih, saya duluan ya. Baik, silakan Bu. Bye semuanya. Kasih Bu. Kasih